Haleluya. Silakan duduk, Tuhan berkati. Apa itu mendidik dengan hati? Wah, belum punya anak, Pak. Ya, mendidik anak rohani juga bisa, ya. Atau simpan sebagai ilmu. Nah, sekarang mendidik anak dengan hati. Next, berikutnya lagi. Ini saya dan istri, berikutnya lagi. Ya, zaman berubah dengan cepat sekali. Saya generasi yang menikmati TV hitam putih, TV-nya gendut, power supply-nya akinya habis, gambarnya mengecil gitu ya. Saya juga menikmati mengalami handphone yang sebesar sepatu, lempar anjing mati gitu ya. Ada di sini yang juga menikmati zaman pager. Tiba-tiba sekarang dari HP ke semuanya. Kita sekolah pakai gadget, kebagian lewat streaming gadget, pornografi gadget juga, semuanya di gadget. Maka anak sekarang playgroup 5-4 tahun nggak pinter main gadget, mungkin 10 tahun lagi nggak bisa hidup. Kalau dulu anak nggak boleh main HP gitu ya. Banyak pertanyaan, Pak, umur berapa anak boleh pegang HP? Dijawab 12 tahun. Sekarang 12 tahun boleh kasih? Nggak bisa sekolah. Karena sekolahnya pakai gadget semuanya. Masalahnya setelah sekolahnya selesai 2-3 jam playgroup, nyambunglah mereka jelajahi dunia sendiri. Karena semuanya udah pegang di tangan mereka. Maka kita masuk dalam situasi seperti 2 Timotius 3 ayat 1, 2, 3. Ya. Ketahuilah pada hari yang terakhir akan datang masa yang sukar. Apa saja itu? Mencintai diri sendiri atau egois, hamba uang atau hedon. Mereka jadi pemfitnah, suka banget sama hoak. Nggak tahu berterima kasih atau tidak sopan, nggak peduli agama. Waduh, sekarang agama baru namanya New Age Movement. Itu baik sekali. 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, gereja akan melawan kebaikan. Karena New Age Movement itu berdasarkan humanisme dan hak asasi. Menghargai hak orang lain, maka nggak ganggu tetangga. Bayar pajak, jujur kerja, saling mencintai. Mereka belajar dari sejarah. Perang itu dipicu oleh agama. Yosua masuk Kanaan, semua dibunuh karena perintah agama. Lalu namanya perang salib, bahkan penjajahan Belanda dianggap salibis. Dan perang kemerdekaan adalah perang melawan yang berbeda agama. Itu menurut pandangan milenial hari-hari ini, di mana mereka memandang semua perang di dunia adalah perang agama. Dan mereka suka dengan lagunya John Lennon, Imagine There Are No Religion. Maka kalau New Age Movement ini berkembang, mungkin 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, nggak ada perang. Dunia akan damai. Kenapa? Humanisme, hak asasi. Mereka saling mencintai. Termasuk laki sama laki-laki. Perempuan sama perempuan. Maka ini baik banget, tapi tidak benar. Maka gereja nanti akan melawan kebaikan. Baik. Maka orang tua akan susah. Pak, apa salahnya? Homo, apa salahnya? Lesbi, saling mencintai, nggak ganggu tetangga, membayar pajak, setia sampai mati. Orang tua dan gereja akan kesulitan menasihati anak-anaknya yang memang dasarnya itu humanisme, hak asasi, cinta kasih. Dalam meditasi, berbagai aliran diajarkan untuk meditasi kasih. Mencintai sesama. Coba Tuhan nggak ada. Yang ada adalah energi alam semesta atau Reiki. Tuhan bukan energi. Tuhan itu pribadi. Di dalam Tuhan ada kuasa yang menyembuhkan. Tapi kuasa bukan Tuhan. Jadi memang itulah hari-hari ini. Nah sekarang kita gimana mendidik anak pada zaman yang bergerak ke arah baik tapi tidak benar. Kalau dulu jahat ya. Rampok, nyuri, selingkuh, bunuh gitu. Tiba-tiba nggak bunuh, nggak curi, nggak rampok, kerja benar. Tapi Tuhan nggak ada. Maka Eropa, Amerika, Australia, waduh, milenial sukses, kaya. Tapi diam-diam jiwanya kosong. Makanya meditasi dan yoga merebak luar biasa di Eropa, Amerika, Australia. Kenapa? Jiwanya kosong. Maka mereka meditasi untuk mengisi kekosongan itu dengan ketenangan batin. Saya punya pilihan. Ya, saya pilih untuk masuk di marketplace. Bukan dalam bidang itu juga. Tapi untuk memasuki di sana. Dan bukan mengajarkan kosongkan pikiran. Tapi mengajarkan apa? Isi pikiran dengan nilai-nilai. Nah sekarang kita bicara mendidik anak, kita juga di rumah kita, anak kita. Aduh, anak saya rajin pelayanan di Singapura, tapi kan teman di kantornya, Pak, temanku nih penggiat, ya penggiat LGBT maksudnya. Minta saya tanda tangan, oh ya jangan, kamu bersahabat dengan dia, tapi kalau mendukung ya tidak. Nah kalau anaknya jawab, tapi mereka baik loh Pak, orangnya ya baik, emang benar. New Age Movement itu saya angkat tangan deh, dalam kebaikan luar biasa. Kan Kristen agak pelit ya.
Kenapa Kristen pelit? Cuma 10%, dikemplang pula. Mereka tuh CSR 30% loh. Jadi maka dunia bergerak ke arah kebaikan. Dari sisi yang lain, kalau mereka maju, nggak ada lagi itu perang. Di dunia nggak akan ada perang lagi. Tetapi firman Tuhan mengajarkan Tuhan itu ada. Jadi tantangan parenting hari-hari ini adalah bagaimana anak-anak logis sekali, masuk akal, ilmiah. Tapi Tuhan nggak ada. Karena Tuhan kan nggak ilmiah. Ilmiah itu bisa dibuktikan. Apa buktinya gitu? Yang bisa dibuktikan secara hukum ilmiah. Ya enggak, agama itu ya agama. Ilmiah itu biologi, kimia. Agama itu ada ilmunya, tapi bukan ilmiah kan begitu. Udah. Pokoknya Bapak Ibu nggak bisa jawab aja. Kalau kita menghadapi milenial yang pinter ngomong, kita kalah udah. Lalu gimana dong gitu ya, menghadapi situasi seperti ini? Maka masa yang sukar itu akan termasuk sukar dalam hal gap generasi. Orang tuanya X, anaknya bukan Y, tapi Z. Orang tuanya Z, maka anaknya apa dong? Alpha. Dan seterusnya. Jadi bukan beda generasi, tapi boleh filenya kalau mau ditayangkan masa sukar gap generasi, maka itu bisa disimak aja secara singkat ya. Saya nggak akan bacakan bahwa orang tua dan anak bukan beda, tapi lompat generasi. Oke, berikutnya lagi. Beda generasi maka beda apa? Berbeda segala hal. Di mana anak-anak zaman sekarang lebih tahu daripada orang tuanya. Karena beda generasi berarti beda cara hidup, beda cara komunikasi, beda cara mengeluarkan isi hati, atau mungkin saya ambil soal menggunakan uang. Anak-anak sekarang ini kan bukan hanya anak remaja ya, mungkin juga yang masa muda sekarang ini kan happy life. Berani spend money, keluar duit yang penting happy. Minum kopi 100.000, nikmat, nabung, pergi ke Bali, pergi ke Hong Kong, ya, yang penting Instagramnya banyak fotonya dan banyak yang suka gitu ya. Tabungan gak banyak apa-apa, yang penting jemolnya banyak. Jadi pemuda remaja sekarang itu lebih berani mengeluarkan uang untuk makan enak, pergi jalan, traveling gitu. Kalau kita ini, angkatan saya ini, punya duit nabung, karena memang menganut teologi pengiritan. Gimana bisa diirit-irit gitu ya, lalu nabung gitu ya. Beli rumah, beli ini, beli itu, sudah punya apa-apa gak bisa jalan. Kenapa? Udah kena stres, stroke, udah gak boleh makan. Tapi tabungannya banyak gitu. Dan kita bangga dengan penderitaan kita gitu kan. Bangga gitu ya, kerja keras. Milenial mana mau kerja keras ya kan, nabung buat apa ditabung, mati juga gak dibawa tabungan. Jadi ya mereka happy life. Makanya kalau remaja sekarang pemuda sekarang pengen menikah gitu, Pak aku pengen nikah yang temanya itu. Wah, anak pemuda saya juga banyak adanya tematik, temanya intimate. Apa maksud itu intimate? Maksudnya Pak waktu aku nikah nanti yang datang 50 orang aja. Keluarga papa 10, keluarga mama 10, keluarga mama mertua 10, papa mertua 10, temanku 5, udah. 50 orang gimana? Di Bali atau di Spanyol atau di mana yang akrab gitu ya. Kita bayangin teman papa ini 500. Follower aja puluhan ribu. Gimana teman kantor, teman bisnis, teman dagang, teman pelayanan. Ya kalau dibilang coba 20 itu berarti coba adik kandung, ipar kandung, udah. Ya pokoknya suami dari adik kita udah 20 itu. Anaknya aja gak dibawa dah. Jadi beda konsep kita itu ya nikah tuh 1.000 orang gitu kan di gedung besar gitu. Anak mana mau nyalami 1.000 orang, kenal juga kagak, suruh senyum gitu. Ngapain? Ngasih makan orang gitu. Ini perbedaan konsep, perbedaan gaya hidup. Dan di mana-mana orang tua berantem dengan anaknya. Mau bicara duit buat apa, nabung buat apa. Anak saya itu tiap hari diving ke Bali. Tiket aja PP kan paling bisa 3 juta. Divingnya sendiri tergantung. Kalau rombongan rame-rame, kalau sedikit bisa 1 orang kenanya 5 juta. Tiap bulan udah. Dia ikhlas gitu. Kayak begitu gitu. Kalau saya ya, makan di restoran aja batin, kok larang men. Jangankan ke Bali, makan di restoran lihat harga aja seleranya berkurang, saudara. Maka kalau sekarang saya ke restoran, istri yang bayar, saya nggak mau ke kasir. Tapi dia bayar pakai duit saya. Coba saya nggak mau lihat itu harganya berapa, biar nggak ngurangi selera makan. Jadi kita hidup di dunia yang berbeda.
Ini hanya salah satu contoh perbedaan soal penggunaan uang. Berikutnya lagi, belum lagi anak sekarang ini aduh pinternya minta ampun. Mereka lebih pintar daripada orang tuanya. Berikutnya aja nanti yang penting saya jelaskan. Mereka multi talent, multitasking. Maka mereka bisa belajar sambil denger YouTube. Nilainya bagus, orang tua nggak usah marah. Kalau belajar sambil nonton YouTube nggak apa-apa. Nilainya 90 kok 80. Maksud saya Pak Jarod kalau mereka nggak nonton apa-apa kan 100. Bukan, malah 60 karena stres. Mereka bisa kok sambil belajar tuh lihat YouTube. Mereka belajar, masuk otaknya, nilainya bagus dan tidak nyontek. Ibu jangan dibandingin sama komputer jadul yang di kepalanya ibu. Itu kan komputer jadul itu ya. Nggak dengar musik, nggak dengar radio, belajar 2 jam, nilainya 60. Anak sekarang sambil main game, nilainya 90 loh. Itu di kandungan udah dapat sinyal HP, jadinya begitu lahir milenial dia. Oke, berikutnya lagi, anak zaman sekarang punya perubahan perilaku di mana mereka sangat toleran. Ya, nggak ada Tuhan, maka sangat toleran. Mereka kreatif, mereka praktis, bahkan mereka juga sedikit narsis dalam arti nggak takut, ya, nggak takut tempat tinggi. Berikutnya lagi, nggak takut setan, mereka nggak takut, mereka cuma takut kalau nggak ada sinyal sama lowbat itu aja. Nah, selebihnya mereka nggak takut. Setan nggak takut, mereka percaya setan nggak ada. Jadi apa? Jadi kesimpulannya bagian pertama pendahuluan ini, gap generasi tidak bisa dihindari tetapi disiasati dengan membangun relasi antar hati. Gap generasi, perubahan zaman cepat berjalan terus, tidak bisa mundur. Tidak bisa mundur, Covid sudah terjadi, anak sudah belajar online, anak sudah terlanjur pegang gadgetnya untuk belajar, tidak bisa diambil, diminta lagi, nggak bisa. Sekarang mereka mau pakai buat apa saja, menjadi sulit mengendalikannya. Bisa dikendalikan selama ada relasi. Orang tua tidak bisa mengejar anaknya pinter dalam hal teknologi, IT, gadget. Mana bisa kita mengejar teknologinya? Tidak bisa. Dan anak paham kalau kita nggak ngerti teknologi. Tapi anak nggak paham kalau kita jahat. Sekarang coba yang punya anak umur 2-3 tahun, punya cucu 2-3 tahun. Waduh, saling membanggakan anaknya. Pak Jarod, anak saya umur 4 tahun bisa begini-begini. Loh, anak saya nggak 4 tahun, 3 tahun bisa begini-begini. Wah, yang datang lagi jangan datang. Wah, apalagi cucu saya 2 tahun bisa begini, bisa begini. Gitu gadget begini. Wah, cerita soal kehebatannya. Stop. Cari waktu buat dengerin anak 2-3 tahun, 4 tahun. Nguping mereka. Mereka ngomong, papaku nggak ngerti apa-apa, apalagi mamaku nggak ngerti apa-apa. Itu ngobrolnya mereka itu. Jadi memang kita hidup di dunia yang berbeda. Mereka paham kok kalau kita bodoh. Mereka paham bahwa 2 makhluk itu adalah sisa-sisa Pithecanthropus erectus yang Homo sapiens terakhir di muka bumi yang masih tersisa. Mereka paham kalau kita nggak ngerti apa-apa. Tapi mereka tidak paham kalau kita jahat. Maka solusinya adalah bagaimana membangun relasi, jadi orang tua yang baik, jadi ibu yang baik. Syukur bisa pintar, ibu yang pintar. Tapi sepintar-pintarnya kita tetap kalah sama anak. Dulu kan saya punya mainan, ya mainan. Mainan saya rusak, Pak, mainan saya rusak. Sini, tak betulin. Saya punya pengalaman, bapak saya pintar. Ibu punya gadget nggak bisa dipakai. Cari anaknya kan. HP saya bermasalah, laptop mama bermasalah. Kok akun papa mama ngehang ya begini ya? Tenang ma, tenang. Udah selesai mah gitu. Nah, gimana cara betulinnya? Susah jelasinnya. Pokoknya kalau ada masalah hubungi aku aja. Udah. Kita bisa pakai, tapi kalau ada masalah kita nggak bisa betulin. Mau minta dijelasin, gimana jelasinnya? Anak juga jelasinnya bingung. Itu begini loh, Pak. Itu tuh begini, itu begini. Nah, itu tuh apa? Itu tuh begini. Itu tuh apa? Kita kalau dijelasin, kita nanya terus gitu kan. Makanya anak, malas jelasin sama makhluk ya gak ngerti apa-apa. Paham, anak tuh paham. Kalau kita nggak ngerti apa-apa. Kayaknya sih ngerti. Tapi banyak hal yang kita nggak ngerti, yang anak ngerti. Dan kita nggak tahu anak ngerti apa. Tapi anak tahu, kita nggak ngerti apa, anak tahu. Maka kalau selama kita menjadi orang tua yang baik, maka relasi akan tetap berjalan terus. Nah, sekarang gimana masalahnya bangun relasi? Atau apa dasar ayatnya? Malayaki pasal 4 ayat 6. Maka ia akan membuat hati bapa kepada anak dan hati anak kepada bapa supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Bahasa Inggris cukup bagus. Let's I come and strike the earth with a curse.
Jadi kalau kita hati nggak kepada anak, Tuhan datang pukul tanah dengan kutuk. Apa itu tanah? Terkutuklah tanah karena engkau. Tuhan tidak mengutukin Adam. Tuhan nggak mengutuk manusia, Tuhan mengutuk tanahnya. Tapi karena terkutuk, manusianya susah cari makan. Maka kalau kita orang tua nggak sayang anak, anak nggak orang tua, kita akan susah cari makan. Kutuk jenis itu, ya kutuk ekonomi, susah cari makan. Tapi ayat ini bagus banget urutannya, maka membuat hati bapak kepada anak dan anak kepada bapak. Jadi siapa yang harus ngalah? Yang lahir duluan. Pak, anak saya dulu Pak begini-begini. Ya bapak ngalah. Masa orang tua ngalah sama anak? Lah orang tua sama anak dewasa mana? Siapa yang diharapkan lebih dewasa? Kan yang lahir duluan kan? Maka hati bapak kembali kepada anak. Ya enggak Pak. Kalau domba hilang dicari Pak. Kalau anak hilang enggak dicari Pak. Coba baca, Pak Jarod baca Alkitab. Anak hilang kan nggak dicari. Dirham hilang dicari. Domba hilang dicari. Anak nggak dicari Pak. Saya mendebat. Coba saya lahir waktu dikanonkan Alkitab. Itu judul perikopnya bukan anak hilang. Tapi anak pergi. Coba baca isi Alkitab. Kan itu bukan anak hilang. Ceritanya kan kakak adik. Si adik minta warisan. Dia pergi. Waktu itu belum ada gadget, jadi orang tuanya nggak bisa cari anakku usaha di mana ya, enter namanya muncul nggak ada. Jadi dia nggak tahu anaknya bangkrut, sukses atau apa. Dia itu kan hilang, makanya nggak dicari. Sampai anaknya bangkrut, susah, kasihkan bapak, terus pulang gitu loh ya. Jadi itu bukan jangan untuk khotbah anak hilang, anak pergi. Anak hilang itu Yefta. Dia pergi dari rumah, jadi perampok di penyamun. Bapaknya datang kepada Yefta. Dan Yefta didatangi oleh tua-tua Gilead. Lalu Yefta mengadukan perkaranya kepada Tuhan. Lalu roh Tuhan turun atas Yefta. Waktu hati bapak kembali kepada anak. Anak bisa berdoa kepada bapak. Dan Yefta dipenuhi roh Tuhan. Lalu Yefta diangkat kalau dulu hanya menjadi pahlawan di Gilead. Hanya salah satu suku marga di Israel. Dia menjadi hakim-hakim atas 12 suku. Jadi setelah jadi perampok, penyamun, narkoba, anak rusak. Tapi hati bapak kembali kepada anak. Anak bapak bisa naik kembali, dipulihkan jauh lebih daripada sebelumnya. Itu bapak kembali kepada anak. Atau bapak mengirim Tuhan Yesus untuk mencari kita. Kita anak yang hilang. Maka orang tua kembali kepada anak. Maliaki 4 ayat 6. Hati bapak kepada anak, anak kepada bapak. Jadi intinya apa? Relasi hati. Apa itu relasi hati? Berarti pribadi kita ada di hati anak dan hati anak ada di hati kita. Tanda ada relasi hati itu keep inform. Ada yang lagi pacaran di sini? Coba yang lagi pacaran angkat tangan. Yang lagi pacaran. Punya pacar angkat tangannya. Punya pacar nggak angkat tangan, pacarnya di belakangnya. Wah, aku nggak diakui berarti ya. Waduh, diputus nanti udah kebaktian. Coba yang punya pacar angkat tangan, jujur di hadapan Tuhan, nggak apa-apa kok nggak dosa punya pacar ya kan? Waduh, beberapa orang angkat tangan dengan wajah yang penuh cinta kasih. Yang sudah menikah angkat tangan sekarang, penuh penderitaan. Yang pacaran ya, yang pacaran itu dikit-dikit BA pacar ya. Wih, aku khotbah di sini, aku gini, aku makan ini. Yang inform. Saya menikah 32 tahun. Begitu saya mendarat di Bandara Balikpapan, saya WA nomor 1, pasti istri dulu. Saya udah mendarat, love you, gitu. Baru, oh Pak Samuel WA saya, yang nyebut Pak Pak Danto. Aku udah mendarat Pak. Tapi nomor 1 istri. Iya, kenapa? Di hatiku ada dia. Cela. Ini bener nih, tanya istri saya dah, bener. Jadi ada cinta, ada hati, di hati ada dia, kita keep inform. Punya suami pergi, gak tahu Pak Jarod dia kemana. Pergi gak bilang, pulang gak pamit, makan di mana gak tahu. Saya sih berdoa dia gak pulang-pulang Pak. Muka kayak Herodes begitu. Dia di rumah juga jantung saya berdebar-debar, mah saya kambuh. Dunia ini lebih aman kalau gak ada dia Pak. Kalau dia gak ada di rumah itu rasanya damai banget Pak. Kalau dia pulang itu udah kayak Herodes pulang rumah Pak. Ya kalau seperti itu ya susah ya, gak ada relasi hati. Tapi gimana juga antara orang tua dan anak. Banyak anak yang, jangankan pergi, di rumah aja. Beli HP apa, beli makanan apa, baju apa, semuanya adalah nasihat teman.
bukan orang tuanya. Karena relasinya dengan temannya. Gimana Pak kalau anak ini deketnya sama teman, yang tidak ada pilihan lain. Kita harus turun dari orang tua, jadi teman. Nanti saya ajarkan, oke berikutnya. Bagaimana orang tua jadi teman? Maka pertama kembali kepada kasih mula-mula pada waktu anak pertama kali kita sayang banget sama anak, itu namanya cinta mula-mula. Makanya anak pertama itu, aduh bapaknya suka sekali potretin anaknya, mandi di foto, duduk di foto, ganti baju di foto, ulang tahun pertama di foto, ulang tahun kedua di foto. Itu cinta mula-mula, anak pertama fotonya banyak banget. Kalian pemuda remaja yang anak nomor 3, nomor 4 pulang ke rumah cari fotomu waktu kecil, nggak ada. Anak ketiga, keempat itu fotonya nggak banyak. Karena hati bapaknya udah sama, kalau gereja sama gerejanya, yang dagang sama dagangannya, udah hatinya udah nggak sama anaknya lagi. Jangan sedih, anak nomor 3, nomor 4 kalau kamu pulang fotomu nggak ada. Ada Pak, 1. Ini hanya contoh saja, itulah kasih mula-mula anak pertama itu loh. Aduh, kita punya anak, sayang anak luar biasa. Maka kita belajar seperti itu. Ada hati, ada waktu. Ada sediakan hati, sediakan waktu. Ada hati, ada prioritas. Ada hati, maka relasi mudah. Ada hati, komunikasi mudah. Waktu pacaran itu loh, komunikasi gampang sekali. Bahasa Indonesia ngerti, bahasa Jawa ngerti, bahasa Inggris ngerti. Nggak pakai bahasa loh. Kita pacaran, kita kedip-kedip, dia langsung pamit orang tuanya. Dikedipin aja tahu yang dimaksud. Ma, aku pergi ya. Kenapa? Ke mall sama siapa? Temen diantar. Oh ya udah, hati-hati ya. Dikedip, tahu yang dimaksud. Yang sudah menikah, sekarang kedip di sebelahnya. Matamu kenapa? Betapa susahnya komunikasi setelah pernikahan. Orang pacaran nggak ada tuh seminar komunikasi, nggak ada. Pemuda youth itu, Pak Jarot, Kak Jarot, minta dong komunikasi dalam berpacaran. Orang pacaran pandai komunikasi semuanya. Begitu menikah tiba-tiba susah sekali ngomong sama makhluk satu itu. Ngomong berantem. Apa aja berantem. Makan pagi di mana? Di sana, di sini, enak di sana, berantem. Makanya ngalah. Udah sampai teman makan, enak di sana, enak di sini. Lain kali kamu makan di sana, makan di sini. Udah begitu. Habis sarapan ke gereja, jangan lewat sana macet. Sama saya juga, berantem lagi. Ya udah terserah kamu dah, terserah. Macet beneran berantem. Saya tunjukin tadi, sana juga macet. Udah berantem lagi. Sampai gereja akhirnya merayakan Natal. Pulang gereja merayakan Natal lagi kan. Di mobil tuh merayakan Natal. Sunyi senyap gitu kan. Tapi berdua diam-diaman gak enak ya. Berdua diam-diaman gak enak ya. Akhirnya ngomongin pendetanya. Khotbahnya lucu ya. Bukan lucu, gak ada isinya. Tapi saya seneng, saya gak suka. Wah berantem lagi. Apa aja berantem. Itu namanya dua setan menikah. Dulu sebelum pandemi, waduh, ya kan, si setan kan ya jam 8, jam setengah 7 udah berangkat. Pulang kerja jam 5, makan dulu, kafe dulu, atau gereja dulu, gak banyak ngomong. Jadi ya gak masalah, karena jarang ketemu. Tiba-tiba work from home. Waduh, gak boleh kemana-mana. Itu namanya dua setan dikurung. Memang dampak dari pandemi ini dahsyat banget. Tiba-tiba menyadari kalau pasangannya setan. Dan setannya di rumah terus. Maka kalau pernikahan itu dipulihkan, itu bukan dua setan, dua malaikat menikah. Dua anak Tuhan menikah. Kita makin bahagia aja, kayak bulan madu lagi. Maka kita perlu membereskan pernikahan. Pernikahan yang benar akan menjadi medium bagi parenting. Jadi memang nyambung semuanya. Ketika ada relasi hati, maka komunikasi gampang. Berikutnya, maka kesimpulan bagian 2. Ketika pribadi orang tua ada di hati anak, maka komunikasi pasti mudah dimengerti dan orang tua akan mampu menasihati anak-anak budi pekerti. Tapi gimana Pak? Gimana bangun relasinya ini? Oke, lanjutkan langkah selanjutnya ya. Efesus 4:32 intinya adalah orang tua anak harus kasih, harus mesra, harus ramah. Praktisnya Pak, gimana bisa intim, ramah? Maka namanya memori cinta. Sebuah relasi bonding akan kuat relasinya kalau banyak file-file indah yang dikenang. Jadi kalau anak itu, coba nak kamu tutup mata sebentar, atau nggak usah tutup mata juga nggak apa-apa, kamu renungin aja. Apa kenangan yang kamu ingat dengan papahmu, kamu boleh sampaikan. Dalam sesi-sesi konseling sering begitu. Ya, aku sering digampar, ditendang juga pernah. Mamaku kalau marah, Kak,
Matanya ngelotot kayak setan. Kalau merem ya kayak setan tidur. Tidur pun mengerikan dia. Itu kalau anak disuruh ngomong orang tuanya, kalau udah begitu udah pasti itu udah masalah, bukan macam-macam. Lalu saya ingat bagaimana memori itu filenya harus unik, maka boleh file berikutnya. Memori cinta itu kalau filenya unik, maka saya berikan istilah namanya rancangan liburan unik, atau gampang lagi namanya istilah itu outbound keluarga. Kita waktu SMA punya teman banyak, tapi bertiga, berlima camping. Nah bertiga, lima itu ada file unik. Yang kita pergi mandi ke sungai bareng-bareng, naik gunung bareng-bareng, maka memori unik. Di sini ada yang kerja di perusahaan internasional, pertambangan internasional, maka satu tim dibawa outbound, ya kan? Waktu outbound tadi ada game-gamenya gitu ya, kalah gitu ya. Ini namanya game kesehatian. Kalau kerjasama pasti bisa, coba gitu ya. Cuma pendek, kerjasama pasti menang gitu, tapi nancep. Kenapa? Pelajarannya dalam situasi. Nah itu namanya outbound. Anak dikotbahi, nggak masuk-masuk. Kita bawa outbound keluarga. Dalam situasi itu mendapat momentum suasana untuk menyampaikan sebuah nilai. Itu saya bangun dalam keluarga kami yang namanya outbound keluarga. Anak-anak liburan. Makanya Alkitab berkata, ajarkanlah kepada anakmu waktu duduk, berbaring, berjalan dalam perjalanan, ya Ulangan pasal 6, di mana mengajarkan nilai-nilai itu dalam kegiatan kehidupan. Waktu anak kami bawa ke Ujung Kulon, waktu anak kami bawa ke Mentawai, waktu anak kami bawa pergi, maka disitulah tercipta situasi. Di mana situasi itu akan, tapi kita sadar membawa situasi ini untuk nanti nilai-nilai itu masuk. Itu namanya outbound keluarga. Nah, setelah keluarga akrab, baru dating. Apa itu dating? Nah, ini gambarnya dulu adalah, bukan parenting, tapi pernikahan. Ini ceritanya, kalau foto ini saya ke Bromo. Anda naik mobil dari Surabaya, parkir itu udah view-nya bagus banget. Di tempat parkir itu view-nya udah bagus. Ada kafe lagi. Tapi saya bilang sama istri, nih kafe view-nya bagus. Tapi kalau kita ke sana, itu bukit agak, kita di situ pasti lebih bagus lagi kok. Kita duduk tuh ngelihat begini, kita berdiri, nya udah beda. Maju lagi 3 langkah, lihat jurang. Memang jurang, tapi view-nya beda, posisi tuh, view udah beda, bagus banget. Kita ke sana yuk. Nggak usah lah. Di sana sepi, enakan di sini, di kafe rame. Saya bilang sama istri, gimana sih? Dulu waktu pacaran cari tempat sepi, sudah menikah cari tempat rame. Kalau udah menikah ini ibu-ibu carinya tempat rame, ya ke mall lah kalau mau rame. Namanya Bromo, akhirnya dia mau tak ajak gitu ya, pergi ke tempat sepi gitu. Ternyata zaman sekarang ini zaman yang namanya Instagramable. Yang dicari adalah tempat yang Instagramable spot. Waduh, nggak ada sepi lagi. Balik bukit, balik batu, balik pohon, itu ada berdua, makhluk-makhluk berduaan semuanya. Tapi yang berdua tuh umur 20, 30 lah. Jarang yang hampir 60 kayak kami berdua gini. Jadi mereka tuh bisik-bisik. Selingkuhannya kali gitu. Jadi kalau ada orang 60 tahun berduaan mesra di balik pohon, di balik batu, itu kemungkinan besar selingkuhannya, saudara. Kecuali Pak Jarot. Apalagi istri habis ke salon. Aduh, itu makhluk bisa jadi kayak umur 55 tahun. Kemarin saya upload di Instagram saya. Tak kira anak bapak, gitu. Pak Jarot itu acara apa itu gitu? Tidak acara apa-apa. Kita berdua di rumah aja. Panggil tukang make up, istri saya di make up gitu ya. Emang di make up gitu ya. Jadi kayak 25 tahun kayak artis Korea gitu. Sampai saya itu ngeliatin dalam hati, gila, cantik juga tuh istri saya. Terus kita foto aja udah gitu, habis terus udah selesai ya, udah make upnya pulang kita. Jadi kadang-kadang kita tuh ngapain dia gitu. Ya di rumah pun kita kadang-kadang ya make fun aja, jadi milenial. Happy life, udah panggil tukang make up. Kita di make up, foto-foto selesai, udah dia pulang gitu. Tapi kadang kita berduaan ya gini, cari tempat sepi gitu, ya kenapa? Dating itu berduaan. Nah sekarang boleh file berikutnya.
Dating dengan anak, ya berduaan. Dating itu kan berduaan. Kalau bertiga ya namanya satunya nyamuk gitu kan. Gimana ada pacaran, ada yang ngintil, terus gitu. Ya nyamuk lah dia. Jadi dating itu berdua. Ibu dengan anak laki, ibu dengan anak perempuan. Boleh file berikutnya lagi, bapak dengan anak perempuan, bapak dengan anak laki. Gak gampang loh. Punya anak SMP, SMA, pergi berduaan. Gak gampang. Nah, Sabtu ada cara gak? Kenapa? Ya kalau enggak, ke mall. Belum dipikir. Nanti sore jadi pergi apa enggak? Jangan nggak dipikir lagi. Bentar ya. Gitu. Kalau sebentar aja itu maksudnya ternyata dia cari temennya. Maka sore-sore pergi dia. Kemana? Ke mall. Loh, kan tadi papa ajak. Sama teman aja. Gitu. Jadi anak itu mau ngomong sama orang tuanya. Aku mau pergi, tapi nggak sama kamu. Itu jelasnya begitu sebenarnya. Kalau mau diperjelas. Sadar, sadar, sadar. Jadi gimana supaya anak mau pergi? Ya ajak ke tempat yang temennya nggak mau pergi ke sana. Memang jadi butuh biaya, butuh waktu. Nah, Raja Ampat yuk, mau nggak? Kapan liburan nanti? Mau cari teman siapa lo ke sana? Atau kalau enggak ya nggak usah jauh-jauh banget ya. Tuh tadi sama anak saya ajak ke Ujung Kulon, tak ajak ke Makassar. Tapi kalau diajaknya masih mall Jakarta, mall mana, dia pergi sama temennya. Saya ajak anak saya paling kecil, dia sukanya gunung kan. Nih, mau nggak papa ajak kamu ke sini? Wih, Swedia apa? Ya kamu lihat aja. Spanyol? Bukan, itu namanya tebing keraton. Tebing keraton tuh di Bandung. Bagus banget. Bagus lah. Yang penting kameranya itu jangan ke bawah sedikit. Ada sampah. Gitu kan. Bedanya Indonesia kan itu ya kan. Ada bungkus supermi, ada plastik. Naik sedikit dong gitu ya kan. Gitu. Lihat lokasinya, dia Google, wah jauh juga, ngajak teman ke sana, pasti nggak ada, jarak susah, ya, ada butuh waktu, mau dia diantar. Jadi kalau mau orang tua mengajak anak itu ajak aja yang dia nggak akan pergi sama temannya. Nah kalau sudah pergi sama kita, ya kita harus mau jadi temannya dia, kan dia tuh dipengaruhi temannya, bajunya merek apa, sekolah di mana, kuliah di mana, di Balikpapan atau di Jakarta, pokoknya tergantung temen aja deh. Maka kita jadi teman. Jadi teman tuh gimana? Begitu pergi sama anak, udah mau dipotatin nggak sama papa? Bisa nggak papa ngambil? Bisa lah. Apa susahnya motret? Coba dulu pak. Oke coba. Cepret. Lihat dulu pak. Gitu. Pasti dia komentar. Nggak bagus pak. Jelek pak. Papa nggak bisa ngambil sih. Kita harus jadi teman. Teman tuh apa? Dimarahi ya nggak apa-apa. Kalau dia bilang jelek, ya udah papa ulangin lagi. Kenapa jelek? Ngambilnya posisinya sama. Tapi kan butuh waktu bagi anak itu bisa bergaya depan papanya. Ya, untuk nah, pokoknya papa ambil ulang dah gitu. Kameranya sama, angle-nya itu juga gitu. Nah, ini bagus, Pak. Ini bagus. Ya bagus lah lu ke cara senyum. Tapi jangan ngomong begitu, gak usah ngomong apa-apa. Oke, nanti baru papa ngambil lagi banyak. Papa ngambilnya banyakin aja. Ntar kamu pilih, yang bisa di-delete gitu. Lama-lama anak, sama papa pergi asik juga ya gitu. Ya lu asik, gue menderita. Tapi itu gak usah diomongin. Itu gak usah diomongin ya kan. Tapi lama-lama anak mau pergi sama kita. Ya, oke, berikutnya lagi. Ya. Ini tips terperincinya kalau mau ngajak dating anak, waktu, tempat, acara sesuai anak. Kalau mereka minta waktu dengan temannya, berikan saja. Baru kita minta waktu untuk keluarga. Pergi sama teman, oke, ini uang, ini buat traktir teman gantian, jangan kamu ditraktir terus, ya. Berikutnya lagi, baru pembelajaran nilai-nilai secara alami. Nomor 5, jaga suasana sukacita. Apa tuh jaga suasana sukacita? Ya tadi, kalau anak minta, jelek pak fotonya, ulangin lagi pak. Udah ulangin aja, jangan, udah nih, selfie sendiri. Ya anak gak mau selfie, kalau selfie mukanya bulat. Agak jauh baru di crop gitu ya, lama-lama kadang kita tidak jadi juga papa ngambilnya jauh tapi di zoom pak, itu nanti backgroundnya jadi gede pak, biasanya belakangnya backgroundnya ada menara gitu ya, kita mau backgroundnya gede ya, kita ngambilnya agak jauh, dan waktu itu di zoom out backgroundnya muncul begitu ya. Kadang-kadang memang anak juga lebih pinter gitu ya. Kalau kita pergi sama anak, lama-lama diajari juga cara ngambilnya, dan kita mau diajari, bukan gampang dikit marah-marah terus gitu ya. Ya udah, bukan aku yang jelek, kamu yang jelek. Ya enggak, udah berhenti lalu udah akhirnya anak nggak mau pergi sama orang tuanya. Kalau kita pergi, saya bisa pergi sama anak berdua, minum kopi berdua. Bahkan saya kadang waktu anak masih di kuliah di Australia, anak perempuan nih, saya ngunjungin dia, istri nggak ajak, supaya saya pergi berdua, bisa berduaan sama dia. Kalau istri diajak, udah ngobrol sama mamanya, aku dikacangin.
Tapi kalau saya pergi berdua, udah mau nggak mau olahraga berdua, ngopi berdua, lama-lama kita bisa dating. Di dalam relasi yang kuat, kesimpulan bagian ini, di dalam relasi yang kuat, maka nilai-nilai kehidupan bisa diwariskan dari generasi ke generasi. Karena waris yang paling berharga, syukur sih bisa mewariskan perusahaan. Saya dulu pengen mewariskan perusahaan go public ya kepada anak, tapi pandemi datang, sebelum pandemi shifting, kalah sama platform, masuk pandemi malah ikut buka platform. Sebelum pandemi udah buka platform, malah habis-habisan di situ, habis. Nggak bisa mewariskan saham atau perusahaan. Tapi saya tidak menyesal, karena saya mewariskan yang lebih berharga daripada saham. Dulu waktu saya diberkati, tiap tahun saya bangun sekolah di pedalaman itu dua sekolah. Satu sekolah itu ratusan juta. Lalu bangkrut. Banyak orang, Pak, bener Pak Jarod itu bangkrut. Kok aku nggak percaya? Bener, habis bener. Kok di Instagramnya tiap tahun masih bangun 2 sekolah? Anak saya itu bilang begini, kan saya bilang sama istri, pokoknya saya hidup, kita berdua nggak usah makan dari anak. Anak diberkati, nabung biar beli apartemen, nabung beli saham, nggak usah melihara kita. Selama saya hidup, kamu makan dari saya. Kita udah tua, orang itu udah tua, sama Tuhan tuh giginya udah boleh dicabutin sama Tuhan, supaya makannya nggak banyak-banyak. Kan udah nggak bisa olahraga, makan banyak-banyak sakit lah. Jadi udah terima nasib aja, ompong ya ompong. Jadi akhirnya saya bisa makan ya dari jual lukisan. Tapi terus anak tuh bilang begini, jadi bener nih papa nggak butuh, enggak, lihat tuh tiap minggu papa lukisan laku. Iya papa nih nggak ada matinya, betul nggak ada matinya. Apa jadi berkati? Pak, tapi gimana Pak dengan mentawai Pak? Kan waktu kecil papa ajak kita pergi ke pedalaman, pergi pelayanan. Nah itu dia nak. Tiap bulan 32 sekolah biaya operasional. Waktu nggak bangkrut nggak masalah. Begitu bangkrut, jual 1 lukisan, makan 2 minggu. 2 lukisan, sebulan kita suami istri bisa makan. Jual 3 lukisan, 3 disumbangin. Bukan perpuluhan lagi tuh, bisa 50%. 1 lukisan nggak cukup untuk biaya operasional beberapa sekolah di pedalaman, butuh 3-4 lukisan. Tiap bulan Tuhan sediakan. Tapi jujur ya, saya mulai merasa bebanku berat. Dulu perpuluhan bisa ratusan juta. Nyumbang itu ringan banget. Begitu bangkrut, sekolah di pedalaman jalan terus. Itu jadi kayak beban. Sampai saya namanya frozen shoulder. Frozen shoulder itu punggungnya pegel. Tapi asam urat 5,5. Kolesterol 190. Berarti tanggung jawab terlalu berat. Kalau teman bilang, operasi Pak Jarod. Loh, saya pengajar olah nafas. Motonya adalah sehat tanpa obat, sembuh tanpa kambuh. Lalu saya belajar firman Tuhan. Bahwa banyak sekali ayat, nanti sore saya jelaskan. Sakit ini, ayatnya ini, sakit ini, penyebabnya ini. Nah sekarang yang punggung atau bungkuk, itu masalah beban. Jadi saya harus mengatakan begini, ini praktisnya langsung praktisnya ya. Kalau praktisnya langsung begini, pukul dengan keras, dengan keras. Tapi sambil berkata, segala perkara dapat kutanggungi dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ini bukan tanggung beban, tapi ini panggilan Tuhan. Hidup saya bermakna mulia karena saya berguna bagi orang lain. Kalau saya harus membantu adik-adik, kakak, orang tua, mertua, ini bukan beban hidup, tapi ini adalah kemuliaan yang Tuhan sediakan. Saya pasti sanggup. Oke, ya. Itu yang ikut olah nafas tuh semua agama, saudara. Kalau Anda dengerin tadi semua yang saya ucapkan itu ayat semuanya sebenarnya. Tapi puji Tuhan loh, nggak sampai 3 minggu nih sembuh. Tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Jadi badan ini cuma bungkusnya jiwa aja, jiwanya sembuh, badannya sembuh udah. Tapi apalagi yang kita ucapkan bukan sugesti. Sugesti ada batasnya menurut saya. Yang saya ucapkan firman Tuhan. Jadi ketika saya menganggap bahwa bukan beban. Nah, singkat cerita kembali ke cerita parenting. Pak, gini deh Pak. Pokoknya tahun ini kita anak-anak bangun sekolah 1. Ya di sekolah. Pak, kita pasti diberkati lagi. Gimana untuk subsidi operasionalnya? Ya tiap kita transfernya 3 bulan sekali nak. Gini, bulan ini kita. Waktu anak-anak saya memberkati pekerjaan Tuhan.
saya tuh seperti Tuhan tuh kasih tahu, dan saya sadar yang terbaik dalam hidup ini yang kita wariskan bukan uang, tapi takut Tuhan sama cinta pekerjaan Tuhan. Jadi ketika mereka cinta Tuhan, mereka membiayai pekerjaan Tuhan. Kalau mereka cinta Tuhan, mereka bayar sesuatu. Anda punya pacar, I love you, pinjam duit dong. Bukan cinta, rampok. Cinta itu memberi. Jadi waktu anak saya cinta Tuhan, dengan buktinya membiayai pekerjaan Tuhan. Kalau saya tidak bangkrut, mungkin saya nggak melihat anak-anak saya membiayai pekerjaan Tuhan. Waktu saya bangkrut dan anak saya menawarkan, kita anak-anak biayai pekerjaan Tuhan. Kita bangun sekolah di pedalaman. Aduh, saya berkata, Tuhan, sebelum saya mati, sebelum saya dipanggil Tuhan, saya melihat anak-anak mewarisi hidup kita. Karena dulu dari kecil kita sering bawa pelayanan ke pedalaman. Mereka ngelihat, mereka ngalami. Ke gereja itu nyebrang sungai. Jalan kaki itu 40 menit. Ya kalau orang di pinggir gunung biasa jalan kaki 40 menit. Kita naik turun mobil, lalu jalan kaki 40 menit. Itu jauhnya minta ampun loh. Yang nganter, orang lokal. Deket Pak, itu loh balik bukit Pak. Orang desa itu kalau kelihatan berarti dekat. Itu loh balik bukit Pak, bukitnya udah kelihatan berarti dekat. Tuh, matahari juga kelihatan. Matahari juga kelihatan, ke sana loh gitu ya. Oke, 5 menit terakhir ya. Berikutnya lagi bagian terakhir adalah tantangan, jangankan anak-anak, nenek-nenek pun juga bisa tergoda yang namanya pornografi. Berikutnya lagi, bapak-bapak juga bisa tergoda. Berikutnya lagi, gimana sekarang anak-anak supaya bebas? Supaya bebas, maka pertanyaannya adalah kenapa itu adiktif? Karena Tuhan terancang otak manusia itu adalah untuk bahagia. Tuhan ciptakan manusia untuk bahagia. Maka gimana supaya tidak adiktif? Boleh file berikutnya? Maka harus ada mekanisme di dalam tubuh yang membuat mereka itu bahagia. Boleh file selanjutnya, kalau agak teologis adalah Tuhan ciptakan Adam tidak untuk disiksa di neraka, tapi untuk bahagia. Bahagia karena relasi dengan Tuhan, maka manusia disebut oikos, makhluk sosial. Relasi dengan sesama. Tapi ketika mereka dosa, boleh gambar berikutnya, maka mereka tidak bisa menikmati relasi lagi. Mendengar langkah Tuhan, bukan menyembah, tapi sembunyi lari. Karena memang dosa merusak kenikmatan relasi. Bahkan perempuan ini merusak relasi dengan sesama. Tapi pada intinya manusia itu harus bahagia. Lalu gimana bahagia? Maka ada cara, misalnya narkoba, suntik aja. Maka akan menjadi bahagia. Tapi ada narkolema, narkoba lewat mata. Di mana orang melihat gadget, game kekerasan atau pornografi, maka dopamin diproduksi karena terangsang. Dopamin itulah yang membuat orang merasa nikmat. Dopamin dibutuhkan dalam jumlah sedikit, tapi kalau berlebihan merendam PFC, prefrontal cortex. Kalau PFC rusak, maka manusia seperti reptil. Reptil itu kayak buaya, kebutuhannya hanya makan dan seks. Kalau makanan nggak ada, anaknya pun dimakan karena memang buaya tidak ikut kebaktian, gitu ya. Bukan, nggak punya PFC, nggak punya moral. Maka kalau laki-laki PFC-nya rusak, itu jadi buaya darat. Buaya darat itu butuhnya cuma makan sama seks. Istri diperkosa, nggak ada makanan, ngamuk. Kenapa? PFC-nya rusak. Lalu gimana kalau anak sudah mulai cenderung game adiktif, gadget adiktif? Maka caranya adalah berikan dia kenikmatan relasi. Boleh gambar berikutnya, kenikmatan relasi. Sebelum anak pegang gadget, berikan dia pengalaman nikmatnya relasi. Pengalaman, ya bukan teori relasi. Tapi dia merasakan enaknya dipeluk mama. Asik banget bermain sama papa itu asik banget. Oh, dalam hadirat Tuhan merasakan relasi dengan Tuhan, pengampunan, dan Tuhan berkata, aku mengasihimu, aku tidak akan meninggalkan engkau. Itu nikmat banget. Ini yang bisa menyembuhkan orang adiktif. Di luar itu tidak bisa. Karena apa? Nikmat harus dilawan dengan nikmat. Gadget yang nikmat harus digantikan dengan relasi yang nikmat. Maka orang tua perlu membangun relasi dengan anaknya dan membawa anaknya di dalam relasi dengan Tuhan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bagaimana keluarga Bapak Ibu, teman-teman semuanya? Apakah keluarga yang penuh dengan relasi yang sehat? Apakah setiap anggota merasa diterima dan menikmati relasi? Atau setiap anggota keluarga merasa ditolak, nggak dibutuhkan, disingkirkan, merasa tidak berarti?
Ketika keluarga tiap anggotanya merasa tidak diterima, maka dia akan keluar dari rumah dan mencari penerimaan di luar rumah. Yefta mulai dimarahi, mulai diusir oleh orang tuanya karena Gilead punya anak kandung dari istrinya, sedangkan Gilead adalah anak pungut dari perempuan sundal. Tapi dulu waktu Yefta diterima apa adanya, dicintai seperti anak sendiri, Yefta bertumbuh menjadi pahlawan. Dia berbuat baik maka disebut pahlawan. Suka menolong maka disebut pahlawan. Tapi ketika Yefta mulai ditolak di rumah, dia mencari penerimaan di luar rumah. Yang menerima perampok penyamun, maka Yefta pergi bersama dengan mereka dan merampok bersama dengan mereka. Yefta berubah menjadi seperti lingkungannya. Anak-anak begitu cepat berubah seperti lingkungannya karena dia tidak diterima di dalam rumah. Karena itu kita perlu belajar membangun rumah penerimaan. Di mana di dalam rumah kita menerima setiap pribadi apa adanya. Karena anak kita bukan malaikat, orang tua kita bukan malaikat, pasangan kita bukan malaikat. Mereka punya kelemahan. Tapi jangan lupa mereka juga punya kelebihan yang kita harus apresiasi dan akui. Supaya di dalam pengakuan itu kekuatannya bertumbuh. Dalam pengakuan atas sisi positif seseorang, maka sisi positif itu berkembang. Dan membuat orang bahagia karena diterima. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau selama ini kami kurang menghargai pasangan kami, menghargai anak kami. Sehingga relasi dalam keluarga kami terputus. Kami menjadi sebuah keluarga berstatus hukum. Tapi kami bukan family yang ada relasi. Rumah kami hanyalah sebuah rumah atau bangunan. It's a house, but it's not a home. Tapi kami mau Tuhan, rumah kami adalah home, rumah, tempat tinggal. Bahkan gereja kami juga is my home. Rumahku juga my home. Tempat di mana aku tinggal, diterima, bertumbuh dan berkembang. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, kami belajar hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati.